Merdeka. Kita berjumpa di podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas tentang gelar haji. Gelar haji adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menjalankan ibadah haji. Biasanya gelar haji ini juga menyimpulkan tentang kedalaman pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang menarik, gelar haji ini hanya diperkenalkan di beberapa negara dan sangat populer di Indonesia. Padahal di Arab Saudi sendiri dan di beberapa negara-negara Islam, gelar haji ini tidak ada atau ditiadakan. Hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Samsur Rizal dari BRIN. Saya ingin membahas lebih dalam tentang haji. Selamat datang di podcast Nusantara. Ya. Pak Rizal. Pak, ya bisa dipanggil dengan Pak Rizal aja. Pak Rizal. Ya. Pak Dr. Rizal. Tanpa dokter juga nggak apa-apa. Pak Rizal juga boleh. Ini pusat studi apa kalau di BRIN? Namanya Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban. Sasana keagamaan. Hasanah Keagamaan dan Peradaban gitu. Oke. Ya. So, langsung dijawab pertanyaan itu tuh Pak Rizal. Kenapa kemudian Ya. hanya di Indonesia dan di beberapa negara tertentu? Ya, jadi khusus di beberapa negara-negara Melayu ya. Indonesia salah satunya, Brunei dan Malaysia itu biasanya ketika seseorang datang dari tanah suci melaksanakan haji, mereka diberikan gelar haji di depan namanya. Di masyarakat kemudian juga dipanggil dengan Pak Haji gitu ya, atau Wak Haji kalau di Malaysia gitu. Nah, kalau dalam konteks Indonesia itu punya sejarah, mengapa kemudian orang-orang yang melaksanakan ibadah ke tanah suci, ibadah haji ke tanah suci itu diberi gelar haji di depan namanya gitu. Nah, itu ada beberapa versi tentang kapan mulainya gelar haji itu diberikan kepada para orang-orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini gitu. Ya. Nah, ini ada berapa versi? Ada beberapa versi ya. Oke. Ini versi pertama berarti. Ya. Nah, yang biasa kita atau lazim kita dengarkan ya, atau mungkin juga kalau kita membaca di beberapa literatur, istilah haji atau gelar haji ini itu pemberian Belanda gitu ya. Jadi dulu ya, orang-orang yang naik ke Mekah itu di masa-masa penjajahan waktu itu tidak hanya melaksanakan sebenarnya ibadah, tapi juga mengkonsolidasi kekuatan di sana. Ya, jadi mereka bangun jaringan dan seterusnya. Nah, setelah balik dari dari Mekah, biasanya mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin pejuang gitu ya. Salah satu yang kita sangat kenal itu pemberontakan petani di Banten itu. Itu kan dipimpin oleh 3 orang haji ya, yang datang dari tanah suci kemudian memimpin pemberontakan kepada Belanda. Nah, Belanda ingin kemudian mengawasi ini, ya. Dan itu sebelum adanya gelar haji, Belanda nggak tahu siapa sebenarnya yang sudah datang dari Mekah ini, lalu kemudian mengorganisir perlawanan terhadap Belanda gitu. Jadi ada benang merahnya. Benang merahnya adalah mereka semua pasti pulang haji gitu ya? Iya, pulang haji. Ya, di antara para pemimpin perlawanan itu. Tapi mereka tidak disebut haji pada saat mereka. Belum pada saat itu ya, versi ini ya, belum pada saat itu belum disebut haji. Karena itu Belanda bingung kan, siapa di mana ini, siapa yang di masyarakat ini yang datang dari tanah suci yang kemudian mengorganisir perlawanan terhadap Belanda gitu. Lalu kemudian dia membuat satu aturan Stablas di tahun 1903 itu. Aturannya itu semua yang datang berhaji itu akan diberikan sertifikat dan diberi titel di depan namanya. Nah, jadi sejak itulah kemudian muncul gelar itu sebagai cara penjajah pada waktu itu untuk mengontrol ya dan mengidentifikasi kira-kira siapa yang akan bisa menjadi aktor-aktor yang menggerakkan perlawanan terhadap Belanda. Nah, ketika sudah ada namanya di depannya kan sudah bisa diidentifikasi dengan mudah oleh penjajah waktu itu gitu. Itu versi yang pertama. Ya. Ada versi lain? Masih ada versi lain. Memang yang saya sering dengar versi itu ya? Iya, versi ini yang sering kita baca, mungkin juga sudah lazim kita temukan di internet ya. Nah, tapi ada satu versi, kalau kita baca di satu literatur, ada Haji Tempo dulu, itu salah satu tulisannya M. Abdul Rahman itu menyebutkan bahwa sesungguhnya pemberian gelar haji itu sudah ada sejak abad 16. Ya, ketika para ulama-ulama kita itu naik haji sambil menuntut ilmu. Ya. Sambil menuntut ilmu ya. Oh, ini pada waktu sebelum itu Belanda datang ya? Sebelum Belanda datang, abad ke-16 kan. Ya, misalnya salah satunya contohnya Hamzah Bansuri. Ya, yang naik ke sana
lama di di tanah suci karena mereka menuntut ilmu. Setelah balik ke masyarakat, masyarakat itu menganggap mereka ini lebih alim, lebih punya kemuliaan gitu. Karena itu dia harus diberi satu gelar yang berbeda dari yang lain. Nah, karena kebetulan juga mereka menuntut ilmu, mereka berhaji, maka diberilah gelar haji oleh masyarakat pada saat itu untuk menunjukkan bahwa ada orang yang sudah menyempurnakan ibadahnya, sekaligus tingkat keilmuannya juga itu semakin alim dia, karena di sana dia beribadah sambil menuntut ilmu gitu. Ya. Itu di abad 16 sudah ada gelar itu. Ya. Versi ketiga. Nah, ini versi ketiga ini yang agak jarang diketahui orang-orang ya. Jadi ada satu naskah Cirebon itu Babat Cirebon. Oke. Di situ disebutkan bahwa gelar haji itu pertama justru diberikan kepada putri dan putra Raja Siliwangi. Ya namanya Abad ke? tahun 1443. Oh, berarti ini justru versi pertama ya Iya, kalau bicara tahun ya. Tahun. Ini lebih awal lagi gitu. Berarti jauh sebelum gelar itu diberikan oleh Belanda, itu sudah ada pemberian gelar haji kepada Rara Santan, Nyi Rara Santan dengan Walang Sungsang pada saat itu putra Raja Siliwangi yang pertama kali naik ke Tanah Suci. Ya, yang tercatat ya di dalam naskah orang yang pertama naik ke Tanah Suci, lalu sekembalinya dia diberi gelar haji. Bahkan disebut juga Haji Sunda kan, karena mereka ini berasal dari Sunda. Ya. Nah, ini versi yang saya kira ini versi yang sejauh ini yang kita temukan yang menunjukkan gelar paling lama ya, paling lama pemberian gelar itu di dalam sejarah Nusantara gitu. Ya, saya kira itu 3 versi yang sejauh ini ada di dalam literatur yang kita ketahui gitu. Kalau dari penerimaan masyarakat sejauh ini tetap versi nomor 1. Yang lazim diketahui masyarakat itu versi yang pertama saya sampaikan tadi itu, yang pemberian Belanda itu, yang terutama yang soal ada di dalam naskah Babat Cirebon ini yang belum banyak diketahui oleh halayak kan, sehingga ini penting disampaikan bahwa sebenarnya gelar haji itu juga bukan sekedar pemberian Belanda kan. Ya. Ini asumsi kita ini pemberian Belanda kepada orang-orang Indonesia yang sudah berhaji untuk pengawasan kan. Ya. Sebenarnya itu juga gelar haji adalah gelar pemberian masyarakat untuk menunjukkan kemuliaan seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji gitu. Ya. Kemuliaan dan ketinggian ilmu gitu kira-kira ya. Nah, kalau kita bicara versi pertama, apakah kemudian ini memang secara desain dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa itu ya? Ya. Dan apakah sebenarnya juga dilakukan di tempat-tempat lain? Di luar dari katakanlah jajahan dari Belanda. Katakanlah misalnya apakah pemerintah Inggris, pemerintah Portugal, kerajaan Portugal pada masa itu juga melakukan proses yang sama dengan Belanda, atau ini ciri khas dari pemerintah Belanda? Ini ciri khas yang terjadi di Indonesia sebenarnya ya. Karena hanya di Indonesia yang salah satu yang memimpin perlawanan itu adalah mereka yang habis berhaji. Itu di tempat lain mungkin perlawanan itu bukan berangkat dari orang-orang yang sudah berhaji gitu. Tapi jadi di jajahan Portugal misalnya nggak muncul itu. Nggak muncul. Ini muncul di Indonesia gitu. Karena mereka memang jadi tokoh penggerak kan, tokoh penggerak untuk melakukan perlawanan kepada penjajah waktu itu. Jadi kalau ya di samping tentu saja tokoh-tokoh yang lain ya, khusus dalam konteks umat Islam itu dikenal ada 3 serangkai aktor yang memelopori perlawanan terhadap Belanda, yaitu santri, kemudian haji dan pemimpin tarekat gitu. Nah, salah satu cara Belanda itu untuk mengontrol ya mereka harus bisa diidentifikasi nih siapa-siapa sih orangnya ini yang sudah datang berhaji. Mereka dikasih kemudian gelar dan sertifikat waktu itu. Apakah juga pada saat itu mereka-mereka yang pergi berhaji memang datang dari satu golongan tertentu yang memang aslinya dari Indonesia, memiliki salah satu karakter tertentu? Katakanlah misalnya karena pada saat itu mungkin biaya sangat mahal, jauh, jadi hanya orang-orang tertentu yang katakanlah memang sudah terpelajar dalam tanda petik yang bisa pergi ke sana. Benar, jadi pada masa-masa awal ke Tanah Suci kan perjalanan sulit ke sana ya. Bisa ditempuh sampai 3 bulan perjalanan untuk sampai ke Tanah Suci dengan naik kapal. Bahkan ada cerita Hamzah Bansuri itu ya, yang menceritakan bagaimana perjalanan itu yang luar biasa susahnya untuk sampai ke Tanah Suci karena mereka naik perahu layar gitu ya. Nah, karena itu yang saat itu yang pergi ke Tanah Suci memang orang-orang yang tertentu ya, di samping kalangan yang punya modal yang besar, kemudian mereka punya
keinginan untuk menuntut ilmu selain beribadah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima ya. Ya. Jadi kebanyakan ya memang ulama-ulama yang naik ke tanah suci pada saat itu. Ya, ya. Ya. Kalau kita bicara haji yang pertama secara resmi berarti dilihatnya dari kapan itu Pak Rizal? Kalau yang yang tentu yang diberangkatkan oleh pemerintah Belanda ya, yang pemerintah pada saat itu secara resmi. Oh, pemerintah Belanda juga Ya, mengirim. Iya, bukan mengirim, dia akhirnya kan mengatur itu. Setelah setelah ketahuan bahwa yang banyak memimpin perlawanan itu adalah mereka, lalu Belanda mulai mengatur proses perjalanan haji. Jadi Gitu. Di dikumpulkan. karantina, ya. Dan ada jalur khusus ya, Pulau Onrus itu di di Kepulauan Seribu itu yang menjadi jalur masuk dan keluarnya di situ. Jadi ketahuan kan. Nah, mereka datang itu langsung diberi sertifikat. Namanya siapa lalu diberi gelar nama dia misalnya Haji Fulan atau Haja Fulana gitu ya. Ya. Nah, setelah itu sudah ketahuan kan, data-datanya sudah ada sama mereka gitu. Ya. Ya. Apakah strategi itu kemudian masih berlaku setelah mereka kembali? Apakah kemudian mereka bisa meredam gejolak-gejolak itu atau memang ternyata memang kebanyakan datang memang tetap melakukan aksi-aksi nyata Iya, Tetap. masih banyak yang melakukan perlawanan itu kan. setelah dipetakan? Setelah dipetakan sama Belanda gitu. Cuma Belanda sudah punya strategi untuk segera mengetahui siapa ini yang menjadi pimpinan pemberontak gitu, sehingga kalau motong kepalanya kan ya anak buahnya di bawah itu kan bisa lumpuh gitu. Ya, Iya. ya. Nah, menurut Pak Rizal hari ini tentu saja jumlah masyarakat kita yang berhaji semakin banyak. Iya. Apakah fenomena sosialnya terhadap haji yang memiliki kedalaman spiritual itu sampai sekarang memiliki makna atau nilai yang sama di masyarakat kita hari ini? Ya, saya kira mungkin ada pergeseran ya, ada perubahan tentang bagaimana masyarakat itu memaknai haji gitu. Tapi tentu saja sebagian besar saya kira umat Islam yang berhaji ke tanah suci itu kan tujuan utamanya memang untuk menyempurnakan ibadah mereka di sana kan. Makanya kan makna haji itu kan salah satunya dari asal kata al-hajj itu kan itu kan menyengaja ya. Ya. Artinya memang dia punya niat untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah di tanah suci gitu, dan berniat untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima gitu. Ya, tetapi yang berbeda tentu saja dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan ditambah setelah mereka berhaji kan tinggal di Mekah itu untuk memperdalam ilmu gitu. Ya. Sekarang itu tidak mungkin lagi dilakukan gitu. Jadi setelah selesai ya sebatas betul-betul hanya ibadah. Lalu Pulang gitu. Nah, di samping itu saya kira dalam beberapa hal haji kan juga bergeser menjadi saya menyebutnya menjadi gaya hidup gitu, gaya sosial malah ya di dalam masyarakat gitu. Jadi ada beberapa hal atau beberapa orang setelah berhaji itu menjadikan haji itu sebagai bagian dari prestise, bagian dari titel untuk mendapatkan status sosial tertentu di masyarakat gitu. Ya. Nah, itu saya kira Artinya masih berlaku dong. iya masih terjadi yang seperti itu. Ya, artinya ada satu kebanggaan tertentu Ya. bagi seseorang atau Ya. bahkan bagi sebuah daerah ya Ya. ketika memberangkatkan salah satu warganya untuk berhaji. Ya, Per hari ini tetap kita masih bisa merasakan betul. kebanggaan itu. Iya. Ya. Tapi kedalamannya mungkin Berbeda. sudah berbeda. Ya. Dulu kebanggaannya itu karena tahu betul bahwa mereka yang pergi berhaji ini selain menjadi semakin saleh juga semakin alim kan begitu. Jadi memang harus dihargai. Nah, sekarang itu kebanggaannya karena dia punya status yang nanti berbeda di masyarakat gitu. Ya, jadi ada beberapa sistem sosial kita yang menempatkan orang yang sudah berhaji itu melebihi yang lain kan di masyarakat Muslim gitu. Ya. Ya, acara pesta dia duduk di depan gitu katakanlah ya. Kalau ada rapat-rapat misalnya suaranya yang paling didengar kan begitu kira-kira ya. Nah, arahnya sudah ke arah sana gitu. Jadi kebanggaannya itu tidak lagi kepada soal kedalaman spiritual semata-mata dan juga kedalaman ilmu, tapi juga sudah berkaitan dengan posisi-posisi sosial di dalam masyarakat gitu. Ya. Gitu, kira-kira. Apa respon dari Arab Saudi yang Pak Rizal tahu ya terhadap hal ini dan bagaimana respon dari negara-negara Islam lainnya dengan sejarah kita ini? Sejarah kita gini ya. Saya kira unik ya karena hanya kita yang punya punya gelar haji gitu.
Sehingga di tempat lain itu, di negara lain itu merasa aneh. Kalau di Indonesia ini kok ada namanya haji siapa gitu ya. Sementara di tempat yang lain kan tidak ada gelar semacam itu gitu. Tidak ada gelar haji bagi orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima ini di tanah suci gitu. Nah, tapi sekaligus juga menjadi satu hal yang menurut saya yang membedakan dari negara-negara lain, dan itu menjadi satu modal besar bagi kita ya. Maksud saya, dengan adanya gelar itu kan seharusnya seseorang itu punya tanggung jawab sosial yang lebih besar, gitu kan? Betul. Ya, bahwa Anda ini sudah punya satu gelar, harus dijaga baik-baik dan tidak boleh disalahgunakan setelah kembali dari tanah suci. Nah, dengan melekatnya gelar itu kan kemana-mana kita itu dikontrol sebenarnya dengan gelar tersebut. Jadi ada gitu. semacam tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral untuk Iya, tidak iya. berlaku yang tidak diharapkan. Tidak harapkan, betul. Ya. Haji sendiri itu bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri mereka menyebutnya hajj saja. Ya, haji itu dari bahasa Arab kan, yang sekarang kemudian sudah masuk di dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi haji gitu. Ya. Dari asal kata al-hajj itu tadi ya. Kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi haji kan. Ya. Gitu. Lalu gelar yang diberikan itu kepada orang-orang ya disebut haji di depan namanya, atau hajjah kalau dia seorang perempuan. Ya, tapi istilah haji sendiri tidak dikenal atau tidak diakui di negara-negara seperti Arab Saudi. Iya, tidak dipakai itu untuk seseorang yang sudah melaksanakan. Tapi artinya dikenal kalau misalnya Iya. beliau adalah haji gitu Ya, ya. Tapi tahu dia bahwa orang ini berarti sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima gitu. berarti tidak diakui, bisa dikatakan begitu ya. Bukan tidak diakui, tapi tidak dikenal dalam budaya mereka. Tidak dikenal dalam budaya negara-negara lain termasuk Arab Saudi untuk memberikan gelar haji kepada orang yang sudah melaksanakan haji. Ya. Tapi bahwa diakui dia sudah berhaji, iya. Berhaji ya. Dia diakui bahwa dia sudah berhaji di tanah suci gitu. Ini hanya berlaku pada masa kolonial Belanda di negara-negara Melayu tadi, atau Ya. juga ada fenomena yang sama katakanlah di Afrika misalnya gitu. Setahu saya ada di beberapa tempat juga ya memakai gelar haji ya, tapi latar belakangnya mungkin berbeda dengan kita, bagaimana sejarah munculnya nama haji itu. Tapi memang tidak setenar dengan kita khususnya di Indonesia dan dua negara yang saya sebut tadi itu, Brunei dengan Malaysia ya, yang memang punya kesamaan kultur dengan kita karena sama-sama rumpun Nusantara gitu. Ya. Kalau kita bicara hari ini tentang dampak sosial ya. Ya. Apa yang kita bisa rasakan melihat dengan begitu besarnya animo masyarakat untuk naik haji, selain itu bagian dari rukun Islam ya. Tapi kemudian apa dampak sosialnya? Berapa banyak kemudian haji-haji ini yang kemudian melakukan dampak-dampak sosial bahkan ekonomi dalam pengamatan atau dalam penelitian Pak Rizal? Saya kira kita memang salah satu negara yang antusiasme naik hajinya itu sangat tinggi gitu ya. Sampai di beberapa daerah itu di Sulawesi Selatan itu ada yang harus menunggu sampai 43 tahun untuk antri untuk naik haji gitu. Nah, saya kira ini juga memberikan dampak yang luar biasa bagi negara kita ya. Selain tentu saja dalam konteks penambahan pengembangan ekonomi kita ya, karena ini kan ada dana sekian banyak yang masuk ke negara dari proses berhaji itu tadi kan. Nah, di samping itu saya kira haji ini kan juga seperti saya katakan tadi, haji itu dalam beberapa hal itu menjadi satu tokoh yang dipercayai oleh masyarakat ya. Sehingga dalam proses mengembangkan ekonomi misalnya di daerahnya itu dipercaya oleh masyarakat untuk mendorong misalnya pengembangan ekonomi ya, mereka jadi pedagang dan seterusnya. Saya punya satu informan haji, itu dia cerita ya, dia asalnya dari daerah. Nah, dia pedagang kan. Kalau sebelum haji dia ke Tanah Abang itu tidak mau dikasih pinjaman itu. Ya, jadi dia nggak dipercaya kan. Ya. Tapi setelah berhaji ya ambil aja dulu, nanti sebentar baru dibayar gitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini juga memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi lokal misalnya di tempat di mana haji itu berada gitu. Tapi tentu sekali lagi kepercayaan itu yang perlu dijaga terhadap para haji ini gitu. Ya. Kalau kita bicara perkembangan perjalanan haji hari ini sudah mungkin puluhan kali jauh lebih baik daripada pertama. Benar. Jadi
dulu itu kalau kita lihat dari statistik, dulu itu yang banyak naik haji laki-laki. Ya, tapi semakin ke sini itu berubah statistiknya, perempuan yang semakin banyak naik haji. Bisa kita lihat amati dari berapa jumlah haji secara gender ya, laki-laki dan perempuan di Nusantara itu. Mengapa itu? Karena terkait dengan pelayanan sebenarnya dan kesulitan untuk menjalankan haji. Nah, masa-masa awal karena sangat sulit, tentu bukan perempuan dulu yang berangkat haji, tapi laki-laki karena mereka harus bergumul, bawa peti besar kan untuk bahan bekalnya gitu, bawa makanan dan seterusnya. Nah sekarang karena iya ada bawa peti yang harus dipanggul sampai 4 orang itu untuk naik kapal gitu. Nah sekarang ini karena fasilitas semakin bagus, maka justru perempuan dulu yang lebih dulu naik haji gitu. Nah, ada satu masyarakat di Sulawesi Selatan, saya kebetulan selain riset juga di sana, saya juga berasal dari sana, dari Sulawesi Selatan. Itu bahkan mendahulukan perempuan dibanding laki-laki untuk naik haji sekarang gitu. Wow. Iya, karena cermin keberhasilan bagi masyarakat tersebut dalam kultur mereka itu adalah kalau perempuannya sudah naik haji, itu berarti laki-lakinya sudah berhasil gitu. Iya. Betul juga ya. Iya, jadi ada ungkapan kan begini biasanya ya, di belakang laki-laki yang berhasil ada seorang perempuan yang hebat kan. Ya. Tapi oleh para feminis kan diganti, nggak boleh dong di belakang, harus di samping ya. Ya. Jadi di samping laki-laki yang berhasil ada perempuan yang hebat. Tapi dalam kultur itu ya, mereka justru yang harus di depan itu perempuan, laki-laki di belakang layar gitu. Ya, jadi di balik keberhasilan seorang perempuan naik haji, ada laki-laki di belakangnya yang sukses ceritanya untuk mendorong dia naik haji. Bahkan kalau perlu tidak harus bersama-sama dulu ya. Tidak harus bersama-sama dulu ya. Ya perempuan dulu. Ya. Memang seperti itu dia. Bagaimana dengan respon atau fenomena generasi muda? Saya punya beberapa teman meskipun tidak bisa dianggap sama ya. Tapi ada yang bilang, aduh jangan haji dulu deh, kayaknya udah nanti dah kalau udah lebih tua gitu ya. Oh iya. Nah, bagaimana fenomena itu tumbuh? Artinya bagaimana kemudian orang menstereotipkan bahwa pada saat kita berhaji itu berarti kita sudah dalam kondisi yang sudah siap gitu ya. Dan banyak anak-anak muda yang hari ini agak mengendurkan niat itu karena merasa ya belum cukup umur atau merasa belum pantas. Belum pantas untuk naik haji gitu kira-kira ya. Saya kira seperti tadi itu karena haji itu tanggung jawabnya besar ya. Tapi saya kira itu juga tidak semua orang punya pandangan yang seperti itu. Sehingga kan sekarang kita lihat yang usia muda juga kan banyak ya yang naik haji. Tapi memang di dalam masyarakat kita itu mereka menganggap bahwa ketika sudah naik haji, setelah dari sana maka seharusnya semua hal-hal yang buruk yang dia lakukan dulu itu tidak boleh lagi dia lakukan gitu. Dalam tradisi masyarakat itu ada beberapa masyarakat di budaya masyarakat tertentu ada sebuah penasbihan kepada orang yang sudah naik haji ya dengan tradisi disungkupkan songkok itu di atas kepalanya gitu. Dan memang disampaikan bahwa Anda sudah berhaji ya. Kalau dalam bahasa lokal itu disebut Allah salah ndreo mancaji tu pandrita. Ini saya sebut begitu ya supaya artinya sebelum berangkat kamu mungkin masih punya banyak kekeliruan, kesalahan gitu ya. Tapi setelah pulang kamu harus menjadi orang yang alim gitu. Nah, saya kira ini juga yang membuat beberapa kalangan itu tidak berani, tidak gegabah kan kalau merasa memang dirinya belum sanggup, ya belum bisa menjaga diri setelah dari tanah suci, ya dia tidak berani untuk misalnya untuk mendaftar untuk naik haji dan seterusnya. Tapi saya kira itu tidak harus begitu juga ya, karena haji itu kan panggilan. Jadi kita harus semua punya niat meskipun kita masih muda, dan kan tergantung siapa yang mendapat panggilan itu untuk naik ke tanah suci gitu. Ya. Dalam penelitian daerah-daerah yang memiliki populasi haji yang banyak, bagaimana kemudian kondisi sosial ekonomi dari kawasan itu? Karena jelas begitu mereka berhaji pasti memiliki dana yang tidak sedikit. Artinya kemudian refleksi terhadap proses semakin banyak haji di sebuah daerah, apakah juga itu menjadi semacam simbol atau lambang ekonominya juga bertumbuh dengan baik ya. Salah satu makna haji tadi kan kita sudah sebutkan yang menyengaja. Menyengaja itu artinya siap secara lahir dan batin. Secara lahir itu artinya juga kesiapan finansial ya. Jadi mereka siap secara ekonomi,
keluarga yang ditinggalkan juga siap dan seterusnya gitu. Nah, di beberapa tempat memang itu sejajar antara tingkat atau kecenderungan naik haji dengan tingkat perekonomian masyarakat yang ada di tempat itu. Semakin sejahtera di satu tempat ya tentu semakin banyak hajinya kan. Ya. Itu ada beberapa tempat seperti itu. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang saya temukan ya di beberapa daerah. Malah sebenarnya secara ekonomi mereka bukan daerah yang kaya misalnya, biasa saja. Bahkan ada satu tempat ya saya tidak usah sebutkan ya. Itu di dalam BPS itu dia adalah daerah termiskin kedua di provinsi tersebut. Tapi jamaah hajinya yang paling tertinggi. Gitu. Ada tuh ya? Ada. Ya. Itu kenapa? Karena mereka justru merasa ini jauh lebih utama dibanding yang lain gitu. Ini menurut saya ini juga suatu persoalan. Kalau menurut saya itu persoalan itu. Karena mereka akhirnya mengabaikan bahwa haji itu sebenarnya hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu gitu. Man istata'a minkum toh, yang mampu di antara kalian gitu. Ini sudah cenderung memaksakan diri karena mereka akhirnya menjual ladang, menjual berbagai barang-barang untuk naik haji gitu. Tapi bagaimana dengan kebiasaan hidup irit, menabung, ya puluhan tahun tentu saja, tidak mendahulukan materi, sehingga akhirnya pada saat dana cukup mereka bisa berhaji. Itu kan juga bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk menjaga salah satunya itu kesucian tadi. Betul. Kalau itu saya setuju. Ada orang yang karena kesungguhan niatnya, ya meskipun tentu bukan dari orang yang kita anggap kaya atau mampu ya, tapi mereka terus-menerus menabung itu untuk naik haji. Nah, itu luar biasa. Tapi yang kasus saya ceritakan ini, untuk naik haji itu atau umrah misalnya itu harus menjual ladangnya kan, sehingga setelah balik dari sana mereka tidak punya alat produksi gitu. Nah, ini saya kira perlu juga ada penjelasan kepada masyarakat kita tentang makna man istata'a itu, mampu untuk melaksanakan haji di tanah suci gitu. Pak Rizal, Ya. Jadi dari semua diskusi kita hari ini, Ya. termasuk kemudian peran dari studi-studi yang telah dilakukan oleh pusat studi yang dilakukan oleh Hasanah Keagamaan dan Hasanah Peradaban. Keagamaan, Ya. apa yang kemudian menjadi masukan atau titik kritis bagi pemerintah mungkin ya dalam hal ini dalam membuat kebijakan atau kemudian membuat peraturan-peraturan yang memang ke depan bisa membantu pertumbuhan atau pengembangan haji di Indonesia? Ya, saya kira untuk terutama dalam pelayanan haji gitu ya. Yang pertama saya kira penelitian kami ini menunjukkan bahwa haji itu bagi orang-orang Nusantara bukan semata-mata soal ibadah gitu, tapi ada juga terkait dengan budaya ya, kultur gitu. Dan karena itu pelayanan haji juga harus mempertimbangkan ini, mempertimbangkan kultur masing-masing jamaah itu yang berasal dari daerah, dan pertimbangan kultur itulah yang menjadi basis pelayanan kepada tiap-tiap jamaah gitu ya. Nah, dan karena itu kalau memungkinkan misalnya itu masuk menjadi bagian dari manasik haji gitu ya. Bagaimana budaya para jamaah haji ini bisa disinkronkan dengan sistem pelaksanaan haji yang dilaksanakan, termasuk aturan yang berada di pemerintah Arab Saudi. Karena ada beberapa temuan yang menarik, Mas. Ya, jadi ada jemaah haji itu punya tradisi yang dibawa dari kampungnya, diajarkan oleh para guru-guru mereka sebelum berangkat haji, itu bermasalah ketika sampai di tanah suci. Misalnya ada satu daerah yang punya kebiasaan itu mengambil kiswah Ka'bah, penutupnya Ka'bah itu yang warna hitam kan. Nah itu kan udah pernah ditangkap, ada jamaah haji yang pernah ditangkap karena dia nekat menggunting kiswah Ka'bah itu kan. Nah saya kira yang hal-hal begini ini perlu ada pemahaman gitu, dan masuk ke manasik haji untuk memberi pemahaman kepada jamaah bahwa ada beberapa budaya kita yang bisa seiring dengan proses pelaksanaan haji, tapi ada yang tidak boleh dilakukan karena justru menjadi bumerang bagi jemaah haji itu sendiri kan begitu. Itu poin pertama. Ya, yang kedua, sebenarnya kami juga mendorong itu. Saya sendiri sedang menulis buku terkait dengan haji ya yang berbasis budaya, dan selain itu juga melihat bahwa dalam setiap pelaksanaan ibadah di dalam haji itu kan ada hikmah-hikmahnya ya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini saya kira buku-buku yang terkait dengan manasik haji kita ya atau penyampaian di dalam manasik itu masih sebatas menyampaikan misalnya
tata cara ibadahnya seperti apa, kemudian syaratnya seperti apa, doa-doanya seperti apa. Tapi makna-makna sosial di balik semua ibadah itu kan belum masuk di dalam manasik kita. Padahal itu menurut kami itu penting untuk dipahami oleh jamaah haji, sehingga mereka tidak sekedar melaksanakan ibadah secara formalnya saja, tapi mampu memahami makna di balik ibadah yang mereka lakukan itu. Sehingga setelah balik dari Tanah Suci misalnya, katakanlah jiwa sosialnya semakin meningkat karena mampu memahami makna haji yang misalnya mengarah kepada bagaimana kita punya kepedulian sosial yang tinggi dan seterusnya gitu. Itu yang ditemukan dan dipelajari oleh haji-haji pertama kita. Iya, yang benar. Tinggal Yang tinggal di beberapa lama di Mekah itu. Yang setelah pulang kan menginspirasi masyarakat ya, kemudian memberikan ilmunya kepada masyarakat gitu. Nah sekarang meskipun para haji ini tidak lagi menuntut ilmu, tapi setidaknya memahami makna dan hikmah di balik semua ibadah yang terkait dengan haji itu, sehingga ketika balik ke tanah air dia bisa menyampaikan kepada masyarakat, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, bisa menjadi pelopor perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Belum ada buku seperti itu di manasik haji kita? Belum masuk di manasik haji gitu ya, belum masuk menjadi materi yang disampaikan ke para jamaah. Masih sebatas tuntunan untuk beribadah seperti apa, kemudian tata caranya dan seterusnya gitu. Tapi saya kira ini penting kedepannya untuk masuk yang seperti ini. Dan ini yang kita mau dorong salah satunya. Ada yang ketiga? Untuk sementara dua dulu Mas. dua dulu. Tapi yang lain itu ya saya kira ya ini kan juga ada perdebatannya di masyarakat itu soal tradisi-tradisi yang mengiringi haji. Betul. Itu kan di berbagai tempat selalu dimeriahkan dengan tradisi lokal masing-masing. Betul. Gitu. Ada budaya ada tradisi sebelum pemberangkatan. Betul. Ada ketika di Tanah Suci, ketika balik itu dijemput dengan berbagai macam kebudayaan yang justru mengangkat sebenarnya ini haji semakin semarak gitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, bisa menjadi satu warisan kebudayaan kita yang menarik gitu ya. Sejauh misalnya tidak merusak nilai esensi yang ada pada haji itu kan, itu bisa dirawat. Jadi menurut saya tidak hanya Kementerian Agama yang punya kepentingan dengan haji ini. Ya, Kementerian Kebudayaan juga boleh terlibat di dalam lintas kementerian jadinya, karena haji itu juga terkait dengan soal-soal budaya lokal yang sangat menarik ya. Dan kebetulan saya fokusnya ke situ itu. Jadi melihat haji itu dari sebagai sebuah ritual keagamaan sekaligus sebagai bagian dari tradisi budaya lokal masing-masing masyarakat Nusantara gitu. Kami bukan disadarkan hari ini, diingatkan bahwa budaya dan agama di Indonesia ini menjadi bagian yang saling terkait satu sama lain. Tidak terpisah gitu. Dan gambaran yang paling nyata itu bisa kita lihat di haji ini, di haji itu. Ya, dan melihat perjalanan masuknya Islam ke Indonesia juga sama. Kita melihat sama kuatnya budaya menjadi bagian dari proses Islam itu sendiri masuk ke Nusantara gitu. Ya. Aduh, Pak Rizal, terima kasih banyak. Ini semoga memberikan penekanan penguatan ya pada kita semua, apapun versi haji yang kita detailnya tadi itu betul. Tapi kita percaya bahwa ini bagian dari bagaimana proses penguatan kebangsaan kita dalam konteks menjahit dengan nilai-nilai agama itu sebenarnya sangat dimungkinkan sekali. Ya. Dan terakhir Mas, haji ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendialogkan antara agama dengan kebudayaan. Nah itu dia poinnya juga. Itu yang selama ini selalu berusaha untuk dibenturkan, tapi di satu sisi kita justru banyak menemukan kehangatan yang terjadi, dialog yang kuat. Baik. Betul. Hari ini cukup daging semua diskusi kita hari ini, karena kita bukan hanya membahas haji sebagai sebuah ritual atau sebagai sebuah syarat, tapi juga bagaimana haji menjadi bagian dari kebudayaan kita, dan ini justru menjadi bagian penting dalam mencintai Indonesia. Terus membangun negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.